Terima kasih kepada Bapak Sutomo sebagai kepala sekolah. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Tribun, dan terima kasih untuk Bapak Ibu TK PGRI Tribun yang sudah berkenan untuk hadir dan mengikuti pemaparan yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yang selanjutnya, di sini saya akan melaksanakan kegiatan aksi nyata modul 1 dari 4 budaya positif, yaitu mendapatkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Konsep budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, memotivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini saya akan mencoba membahas satu persatu dari konsep budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini kita akan berusaha mencoba untuk mengubah paradigma pendidikan kita yang didasarkan berdasarkan prinsip diferensi. Jadi kita nanti merubah pandangan kita bahwa belajar itu tidak semuanya harus sama, dan nanti kita menyesuaikan apa yang dibutuhkan siswa, kita memberikan apa yang siswa butuhkan, tidak menyamaratakan apa yang kita harus sampaikan kepada anak. Jika anak A emang kurang, berarti apa yang kita sampaikan berbeda dengan anak B yang lebih cepat. Nah, ini kita semuanya terpenuhi. Jadi untuk menyesuaikan kebutuhan tahap pengembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Yang kedua, disiplin positif. Makna disiplin ini, kita kalau kita mendengar kata disiplin itu dengan sering disesuaikan dengan kenyamanan. Jadi kalau disiplinnya ada aturan, di situ ada aturan, tidak ada kenyamanan. Karena disiplin kita dengan kepatuhan seseorang terhadap orang lain maupun terhadap suatu aturan. Jadi kalau kita dengan disiplin biasanya berhubungan dengan disiplin. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang disiplin diri sehingga dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan dapat memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, dari dalam bukan karena dorongan dari luar. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, penghargaan, hadiah, ancaman ataupun hukuman. Jadi anak melakukan sesuatu karena dari dalam diri, bukan karena ada pengaruh dari luar. Disokong, nanti kalau dapat 100 dapat bintang, kalau 100 nanti dapat hadiah, ini dapatnya. Atau kalau tidak bisa nanti dihukum berlari, bukan karena itu. Tapi siswa melakukan itu karena diri sendiri. Jadi dari dorongan dari dalam. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman yang pasti menyakitkan, membekas di hati. Aku kemarin dihukum sama guru, suruh ini suruh itu, akan selalu terkenang. Penghargaan tidak efektif. Kalau penghargaannya sudah cuma sekali kok, belakangnya tidak ada penghargaan lagi, jadi akan menurun. Lama-lama juga penghargaan juga saja, tahap saja juga lama-lama motivasinya akan menurun. Tidak nyaman, jelas kalau mendapat hukuman akan merasa tidak nyaman. Merusak hubungan sifat diri. Nah, ini penghargaan. Dulu kita masih, kalau zaman kita mengenal ranking ya. Nah, ini yang satu itu bangga, tidak memperhatikan artinya rankingnya 40. Bagaimana pasalnya 40 mendapat label anak bodoh. Nah, ini yang perasaan berharga. Ada yang bagusnya, tapi di samping itu ada jeleknya. Murid menjadi takut. Kalau saya melakukan kesalahan, saya takut. Jadi siswa akan berusaha untuk menutupi. Dan nanti kalau ada nanti siswa suka berbohong karena ada hukuman. Saya takut dihukum, akhirnya berbohong. Mematikan kreativitas, jadi tidak kreatif nanti kalau mendapat penghargaan. Hukuman itu memaksa
Jadi suka tidak suka harus dilaksanakan karena itu hukuman dengan sistem ranking menghukum dengan skala ranking. Yang tadi saya sampaikan ranking itu sekarang itu kalau nggak ada ranking selalu bertanya-tanya. Padahal di balik itu karena ya label itu akan selalu membekas. Label akan selalu membekas dicap anak bodoh. Nah ini yang tidak baik itu perkembangan siswa. Murid menyembunyikan kesalahan. Nah jadi kalau misalkan melakukan kesalahan akan cenderung menghindari hukuman dengan cara berbohong terus menutupi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Murid menjadi rendah diri. Si bocah kok sering bangun dihukum ya. Ini jadi anak melakukan temannya, wah kayak mani seperti itu. Dia akan menjadi rendah, merampas hak harga dirinya. Jadi nanti akan ada penghargaan itu yang 40 bisa merasa tidak dianggap ada, jadi dalam hak menghargai dirinya serta tidak dianggap. Konsep disiplin dengan identitas sukses tadi ini bisa membedakan konsekuensi dengan restitusi. Ini mungkin kata-kata restitusi asing, saya juga asing. Saya baru mengenal restitusi karena saya ikut program ini. Jadi saya telah ternyata ada restitusi. Di samping konsekuensi, dulu menurut saya konsekuensi itu paling bagus karena setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Berbuat baik konsekuensinya pasti baik, berbuat salah pasti konsekuensinya juga salah. Nah ini dulu saya dengan baik konsekuensi penguatan jangka pendek. Jadi misalkan kalau anak melanggar dapat hukuman di konsekuensinya itu sudah ada perjanjian awalnya, konsekuensi itu sudah dibuat. Terus boleh bertanggung jawab untuk perilakunya. Terus perlu monitoring berkelanjutan. Kalau konsekuensi itu ada pengawasan, tapi kalau restitusi fokus pada permasalahan masalah jangka panjang. Jadi kalau diselesaikan itu adanya diskusi antara pelaku kesalahan dengan yang pengawasnya. Jadi nanti adanya stimulus respect murid menghormati dirinya dan orang lain, murid menghormati orang lain dan menghormati peraturan dari kata dirinya memegang kontrol yang dilarang waktu untuk merenungi kesalahan. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah ini nanti kita akan ke restitusi, kita akan nanti baca-baca. Perbedaan contoh kasus siswa tidak mengerjakan PR. Nah ini contoh misalkan kalau hukuman itu tidak sesuai dengan masalahnya. Misalkan tidak masalah PR kok lari di lapangan, berdiri di lapangan, lari ke lapangan, terus menyapu dan teman-temannya, itu tidak ada hubungannya dengan kesalahannya, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu masih ada hubungannya. Supaya seperti tidak mengerjakan PR, siswa diharuskan mengerjakan PR waktu istirahat, tanpa nanti pada waktu yang lain untuk dikerjakan di situ dan menyelesaikan berhubungan dengan PR-nya, tidak seperti yang hukuman tadi. Kalau restitusi menanyakan ke murid dulu, kenapa kok PR ini tidak dikerjakan? Apa manusia suka makan? Kalau tidak dikerjakan seperti apa? Ada diskusi antara guru dengan siswa. Kita langsung mengecek kamu tidak mengerjakan PR, hukumannya ini masuk. Ya, tapi kalau restitusi ada diskusi di situ antara guru dan muridnya. Guru bisa terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ada diskusi di situ. Kalau restitusi. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu, menghindari tidak nyamanan atau berhubungan, mendapatkan imbalan atau penghargaan, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Ada 3 motivasi itu. Melakukan disiplin karena dia takut berhukum. Murid melakukan disiplin karena ingin mendapat bagian. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Jadi kalau orang mematuhi aturan berarti karena saya sadar dengan apa yang saya, kalau ini berarti ada konsekuensinya. Membuat motivasi dari dalam diri sendiri. Bagaimana kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Semua makhluk itu ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Makanya kita makan.
kasih sayang dan rasa diterima. Kita sebagai manusia juga membutuhkan kasih sayang dan diterima dimanapun kita berada, mau di sekolahnya, di lingkungannya, atau dimanapun kita merasa untuk diterima. Kebebasan, terus kesenangan dan penguasaan. Yang kelima, bagian posisi kontrol restitusi. Apa sih itu restitusi? Dari tadi saya membahas restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berarti memperbaiki kondisi yang lain. Restitusi juga proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kalau aku disakiti, aku tahu sakitnya seperti apa. Berarti saya tidak boleh menyakiti orang lain. Saya mengejek teman. Kalau saya diejek tidak suka, berarti saya tidak boleh mengejek orang lain. Berarti menghargai dunia seperti itu. 5 posisi kontrol ini yang akan dicontohkan. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, terus pembuat rasa bersalah, teman, pemakai dan manajer. Penghukum posisi kita sebagai guru ada 5. Sebaiknya kita berada yang dimana? Kita lihat ada videonya, kita lihat posisi kita sebagai di 5 posisi yang ini. Yang pertama posisi penghukum. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum. Di sini posisi penghukum. Kalau kita lihat guru sebagai penghukum itu biasanya intonasinya keras. Kamu ini akan sampai pada bahan sampai melotot. Nah ini yang posisi penghukum ini akan memberikan bekas luka yang dalam bagi siswa. Karena ini akan selalu terkenang selalu sama siswa. Nah ini bisa kelihatan dari mukanya tidak memberi kesempatan siswa untuk menjelaskan apa yang terjadi. Pokoknya terlambat, itu salah. Itu posisi penghukum. Nah ini yang kedua posisi pemberat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus.
posisi ini guru sudah tidak seperti pada posisi guru, lebih halus, tetapi ada efek buruknya. Kalau kita membuat kesalahan siswa, nanti siswa akan menjadi rendah diri, jadi tidak bisa berkembang. Jadi mungkin dia akan terus selalu merenung-renung, seharusnya sudah masuk kelas sudah happy, dia masih memikirkan kesalahannya, astagfirullah, saya bisa seperti itu terus, dan akhirnya malah tidak baik, juga tidak baik, merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi teman. Ini posisi teman itu mungkin kita menunjuknya paling baik ya, tapi baik tapi ada tapinya, baik tapi ada tapinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, ini posisi teman itu baik tapi tidak baik karena akan menimbulkan siswa menjadi ketergantungan. Jadi nanti kalau ada apa-apa langsung kembali ke gurunya. Tidak, pada saat tidak ada gurunya, siswa tidak bisa berbuat apa-apa. Nah ini baik tapi tidak baik. Jadi selalu nanti siswa jadi ketergantungan terhadap gurunya. Jadi apa-apa nanti sama gurunya. Terus yang ketiga, posisi yang keempat itu posisi kontrol. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi ini guru mengontrol siswa karena sudah ada aturan, jadi memastikan aturan yang sudah ada dilaksanakan. Ada ini proses mengontrol, memastikan bahwa apa yang sudah ada dilaksanakan. Di situ dan ada konsekuensi, bukan hukuman tapi konsekuensi, memberikan konsekuensi apa yang sudah dilaksanakan. Nah ini yang terakhir, yang ini seharusnya kita sebagai guru pada posisi ini. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu.
keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol. Di posisi manajer seorang manajer netral tidak emosi dan tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Jadi ini di situ pun tidak mengejar, jadi memberikan siswa yang terlambat tapi mengembalikan ke siswa. Dan terus kalau aku mencari solusi bersama tapi yang mencari siswa, terus apapun nanti dikembalikan ke siswa untuk dapat melakukan menyelesaikan masalah yang tadi yang dihadapi itu masalahnya apa, siswa bisa menyelesaikannya dengan dibimbing, tidak diberi solusi tapi mencari solusinya. Dan yang keenam itu keyakinan kelas. Nah ini pada masuk semester 2 sudah saya sampaikan, kita membuat keyakinan kelas. Di kelas kita buat kesepakatan apa yang akan kita laksanakan. Ada suatu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharap dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil Pancasila. Ini keyakinan kelas sangat penting. Jadi nanti kalau ada apa-apa, yang keyakinan ini yang kita pakai sudah sesuai dengan keyakinan yang kita terapkan. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama, guru meminta semua murid di kelas untuk menulis apa saja aturan yang perlu diadakan kelas yang disepakati bersama di kelas. Siswa terserah sebanyak-banyaknya semua siswa mengumpulkan apa yang kayaknya kelasnya berdiri ini. Silakan tulis di kertas. Kedua, semua urusan dari semua ditulis, ditempel pada tulis untuk diidentifikasi atau dikelompokkan. Kalau yang sama juga ambil satu saja, yang beda berarti. Yang ketiga, kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas juga menjadi kalimat positif. Nah ini kalimat positif. Misalnya dilarang berjalan-jalan di kelas pada jam pelajaran. Jangan dilarang, berarti duduk di tempat, duduk pada saat jam pelajaran. Menggunakan kata-kata positif, menggunakan kalimat positif, menghilangkan kalimat negatif. Nah ini yang ketiga, segitiga restitusi. Pada untuk menghadapi masalah yang ada, kita menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa sih? Ya. Ada 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah. Menstabilkan, kalau anak membuat kesalahan, dibiarkan anak untuk tenang dulu. Sudah tenang, sudah bisa kita sudah stabil, baru kita memvalidasi tindakan yang salah itu apa? Kita gali kesalahannya itu apa? Misalnya juga meyakinkan keyakinan apa yang telah dilanggar sehingga tindakan kita apa? Tahapan yang pertama stabilkan. Jika berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi berbuat salah tidak apa-apa. Jadi pada pertama ini kalimat menjelaskan tidak ada maksudnya yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Ya ini anak kalau ada yang membela, anak tenang. Baru nanti kita lanjut ke tahap selanjutnya. Memvalidasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya, tapi kamu tidak melakukan. Nah ini divalidasi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Setelah tadi diidentifikasi terus divalidasi kesalahannya untuk mencari yang ketiga. Kamu boleh bertengah sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah ini validasi tindakannya yang salah. Nah menanyakan keyakinan dari tindakan tadi apa kita percaya sebagai kelas
keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, keyakinan-keyakinan yang telah kita buat bersama tadi, apa yang telah kita tanyakan itu. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya dan selayaknya yang ingin untuk menanyakan keyakinan itu. Nah, ini ada contoh sedikit untuk menyelesaikan permasalahan murid. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari dikatain TK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang Ini menstabilkan identitas. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya dekat-dekat dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menerima sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, itu contoh menyelesaikan masalah permasalahan itu dengan cara segitiga restitusi. Diharapkan semoga kita bisa menjadi guru yang baik, bisa melaksanakan seperti ini. Jadi jangan dari 5 posisi tadi kita bisa menjadi posisi yang terakhir, yaitu menjadi manajer, bukan menjadi pemukul, bukan menjadi kontrol, bukan menjadi semata-mata teman tapi tidak bisa memberikan yang baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari pembicaraan tadi. Mungkin dari Bapak Ibu yang hadir di sini ingin menanyakan atau memberikan tanggapan terkait apa yang saya sampaikan. Monggo untuk Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SDNK 2 Triklani yang saya hormati, Ibu Guru TK PGRI yang saya hormati, terima kasih kepada semuanya. Hari ini kita bisa
materi yang sudah disampaikan tadi, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini itu sebagai suatu ibadah yang mendapat pahala dari Allah Ta'ala. Terima kasih Mas Ayan, panjenengan sudah menyampaikan makalah atau materi yang semuanya menjadi tagihan panjenengan dalam rangka menjadi seorang guru pula. Jadi pada Bapak Ibu semuanya, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yayan tadi, semestinya kita sebagai seorang guru itu seperti itu ya. Sebagai seorang guru itu seperti itu. Tapi yang saya harapkan lagi, jadi proses tadi itu masih di sekitar kelas ya. Sementara anak didik kita itu adalah keberadaan di sekolah adalah mulai kedatangan, terus proses di kelas sampai kepulangannya. Itulah keberadaan siswa di sekolah. Sehingga apa yang tadi disampaikan tentang yaitu disiplin, tadi fokusnya masih di disiplin di dalam kelas. Dan nanti saya harapkan untuk bisa menerapkan disiplin dalam sebelum pembelajaran sampai sesudah pembelajaran selesai. Artinya memang semuanya kitalah yang akan menjadi contoh ya. Kita yang menjadi teladan bagi mereka. Sehingga kita berharap anak didik kita menjadi seperti itu yang tadi disampaikan, tapi kita sendiri harus bisa memberikan contoh. Nah ini karena bagaimanapun juga murid itu adalah anak didik kita di sekolah, sehingga murid itu pasti akan mencontoh bapak atau ibu gurunya. Bagaimana murid akan disiplin di dalam belajar kalau bapak ibu gurunya tidak disiplin mamanya. Bagaimana bapak gurunya ingin mengharapkan muridnya disiplin dalam berangkat sekolah. Nah, bu guru pak gurunya juga harus memberikan contoh dalam disiplin keberangkatan. Ini memang harus menjadi bahwa kita, kalau Bu Thoifah mengatakan adalah ibda binafsi. Ya, kita harus memberikan contoh untuk dirinya sendiri sehingga nanti mengefek kepada yang lain. Jadi memang seorang guru itu ya diharapkan oleh anak didik kita adalah seperti seorang presenter. Saya sering mengatakan itu, presenter atau pembawa acara televisi itu bisa memikat atau memikat atau terusan membawa anak itu menjadi senang. Jadi kehadirannya Bapak Ibu guru ditunggu, senyumnya Bu guru diharapkan, tegur sapanya Bapak Ibu guru juga diharapkan. Ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita manakala kita menginginkan anak didik kita adalah sesuai dengan harapan kita. Jadi jangan sampai kita itu menginginkan anak didik kita itu seperti kita itu ya dalam hal apapun, tapi kita sendiri tidak memberikan contoh yang kita harapkan seperti itu. Dan kita harus paham betul semua karakter anak didik kita dari A sampai Z kita harus paham ya. Jadi ada anak yang bodoh, ada anak yang lambat berpikir, ada anak-anak yang cepat, ada anak yang pintar olahraga, ada anak yang senangnya seni. Itu guru yang nantinya akan menjadi sumber inspirasi untuk anak itu. Sehingga kita tadi tidak boleh jadi penghukum, tidak boleh jadi dan sebagainya, tapi kita harus menjadi seorang manajer yang baik bagi anak-anak. Ini memang tentu perlu sebuah belajar dari kita masing-masing sehingga anak itu lebih bisa menjadikan dirinya itu adalah dirinya anak itu yang seutuhnya. Kita hanya sebagai perantara, sebagai penyampai. Sehingga kalau kita mengkaji kepada ilmu yang pernah kita dengar yaitu dari seorang kiai ya, bahwasanya tugas kita itu adalah menyampaikan ya, tugas kita itu menyampaikan terusan juga memberi contoh. Dene anak itu kok bodoh, anak itu kurang dan sebagainya, itu memintarkan maupun membuat anak menjadi hebat itu adalah tugasnya Allah. Karena itu jadi anak kalau memang udah bodoh diberi apapun ya memang bodoh. Tapi kadang-kadang anak itu mamanya anak yang suka olahraga
Dia nggak perlu matematika yang bagus. Kalau anak itu suka seni musik umpamanya, dia nggak memerlukan matematikanya yang harus bagus begitu. Jadi Pak Guru itu harus paham, oh itu anak bakatnya ini, anak bakatnya ini. Jangan sampai bakatnya satu kelas harus satu, gurunya harus memaksakan kamu harus seperti ini. Jadi memang betul sekali tadi yang disampaikan. Monggo bareng-bareng kepada Bapak Ibu untuk bisa belajar dari Pak Yayan. Yang mudah-mudahan ya semuanya bisa menerapkan ilmu itu dalam kelas kita masing-masing dan di luar kelas pun, sehingga anak bisa menjadikan apa ya. Jadi kalau sering saya simpan gini, jadi budaya kita lah. Saya yakin sini juga saya terapkan budaya salam, ya, budaya sapa, budaya senyum, ya. Itu dengan sopan dan santunnya, insya Allah anak menjadi akan apa ya dengan kita, ya, dengan kita menjadi dekat. Apa yang kita sampaikan anak menjadi lebih memperhatikan gitu. Nah ini perlu diri kita sendiri yang menjadi contoh. Mungkin itulah Pak Yayan. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Pak Yayan sampaikan bermanfaat buat kita semuanya, terutama teman-teman Bapak Ibu guru yang ada di SD Negeri 2 Tribuana. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih ke Pak Toro atas masukannya dan benar sekali yang disampaikan sama Pak Toro. Kita harus mulai merubah paradigma kita. Jadi merubah paradigma kita bahwa pembelajaran itu tidak harus rata. Kita diferensial. Jadi menyampaikan sesuai dengan kebutuhannya. Kita belum menyampaikan semuanya, tapi tidak harus semuanya dapat. Yang penting kita sudah menyampaikan, terus kita memberikan apa yang mereka butuhkan. Seperti yang saya sampaikan dari Pak Toro, yang di seni bagus, seninya kita kuatkan. Yang di olahraganya bagus, kita kuatkan. Yang di matematikanya bagus, kita kuatkan. Semuanya kita sampaikan, tapi kita melihat potensi yang ada pada siswa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih untuk bisa menghadiri pemaparan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.